Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat bertemu kembali bersama saya dan teman-teman di kelas 3 Aceh yang sangat luar biasa, ya. Baik yang di rumah maupun yang di sekolah. Yang di rumah nggak ada yang kelihatan cantiknya kecuali Alana saja, karena yang lain pada tutup kamera. Jangan-jangan mereka belum pada mandi. Iya. Enggak buka kamera semua, yang buka kamera hanya Alana. Lainnya kameranya ditutup semua. Jangan-jangan belum pada mandi ini. Ya. Yang kelihatan cantik banget Alana. Tapi sekarang Alana kenapa minggir ya? Nah, gitu kan kelihatan cantik. Nah, pada muncul, pada kelihatan cantik-cantiknya. Loh, mumpet lagi ya. Baik anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya, alhamdulillah. Yang di rumah juga baik? Kabarnya? Iya. Semuanya ayah, ibu, kakak, adik semuanya sehat? Ya. Tadi ada yang bilang sama Pak Rahmat, adiknya ada yang sedang sakit ya. Di sini juga ada yang kurang senak badan, si Naura. Yuk sekarang sebagai awal dari pertemuan kita doakan teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, ya, segera sembuh, segera sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Kemudian teman-teman kita yang hari ini berhalangan tidak bisa ikut pelajaran baik di rumah maupun di sekolah, besok pagi bisa ikut belajar bersama-sama. Yuk kita doakan dengan membaca surat Al-Fatihah dulu ya. Ala qabulin ya hafiz syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bisir hurufil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anakku semuanya, sebagai rasa syukur kita, yuk kita selalu beribadah ya, sesuai dengan agama kita, agama Islam, maka kita harus selalu menjalankan sholat dan selalu berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, selalu bersyukur padanya. Yuk kita berdoa sebagai awal dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan kita mengerti, yang pada akhirnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Hari ini saya pengen dipimpin doanya oleh yang punya bulan Ramadan. Iya. Siapa yang punya bulan Ramadan? Oh, ada Dea Ramadan, ada Al-Jabar, ada siapa lagi ya? Keanu. Aku pilih yang di tengah aja. Dea, silahkan Dea. Ya, yuk, yang keras. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, yuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Yuk, silahkan anak-anak berdiri semuanya. Yuk. Anak-anak nyanyi gak usah berat-berat, yang bisanya. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Baik, anak-anak semuanya. Kita pelajari sekarang tema yang keempat. Tentang apa kemarin tema yang keempat? Farman lupa ya. Kewajiban dan hak. Nah, kali ini kita sudah pada subtema yang kedua, kewajiban dan hakku di sekolah. Dan ternyata anak-anak, hari ini kita sudah sampai ke pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak bisa buka bukumu pada halaman 83. Ya, silakan dibuka pada halaman 83. Sudah ketemu? Ya. Nah, anak-anakku semuanya, silahkan perhatikan baik-baik. Anak-anak, setiap kali kita belajar tentu ada tujuan belajar yang hendak kita capai ya. Nah, apa tujuan belajar kita hari ini? Yakni yang pertama nanti anak-anak dapat mendata kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Kewajibanmu tuh apa sih di sekolah? Hakmu apa sih di sekolah? Nah, ini anak-anak nanti harus bisa mendata ini. Yang kedua, membuat daftar pengalaman berkait dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dengan tepat. Nah,
Yang ketiga, menentukan dua bilangan cacah yang selisihnya diketahui. Ada pengurangan berarti ya. Kemudian membuat pengurangan dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Yang keempat nanti menjelaskan maksud ungkapan atau kalimat saran kayak kemarin. Ya. Yang keenam menyatakan secara lisan ungkapan atau saran. Nanti pasti berarti Pak Rahmat akan minta kalian untuk memberikan saran. Kemudian yang terakhir tentu dengan kita mengetahui segala sesuatu maka kita bersyukur kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita sebagai makhluk Tuhan di tengah keragaman suku, ya, agama, bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, baik anak-anak semuanya, karena tujuan belajar kita yang banyak ini, yuk kita ikuti pembelajaran hari dengan penuh semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan. Anak-anakku semuanya, ketika saya berbicara kepada Naura, ketika saya berbicara kepada Citra, ketika saya berbicara kepada Dea, ketika saya berbicara kepada Alan, ketika saya berbicara kepada Sahid, berbicara kepada Nur, ataupun berbicara kepada teman-teman yang ada di rumah, ada Keanu, ada Ana, ada Romeo, ada Dewi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah Pak Rahmat ketika berbicara dengan kalian, dengan anak-anak semuanya, Pak Rahmat begini, misal ini, selamat pagi anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu? Pantas nggak kira-kira? Boleh nggak? Boleh? Boleh nggak? Tidak? Boleh nggak? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa nggak boleh? Satu misal, saya bicara sama Romeo yang ada di rumah, tapi aku lihatnya sama si Nur, karena Nur cantik sih. Romeo, kamu kemarin pergi kemana, Romeo? Romeo, kamu kemarin pergi kemana hari Sabtu kemarin? Aku nggak pergi. Masa kamu nggak pergi? Aku lihat loh. Boleh nggak Pak Rahmat berbicara dengan Romeo, tapi saya melihatnya si Nur, alia Nur. Boleh nggak? Nah, Romeo rasanya bagaimana dicuekin Pak Rahmat tadi? Ditanya tapi dicuekin ya. Ditanya tapi tidak dilihat, tidak diperhatikan. Kira-kira enak nggak? Tidak enak. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita berbicara kepada orang lain? Melihat mata mereka. Iya, melihat, menatap wajahnya yang cantik, menatap matanya kalau perlu. Supaya apa? Komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Ini kayak Naura, walaupun di belakang sana Pak Rahmat ngomong, di depan sampai muter-muter dia melototin Pak Rahmat, lihat Pak Rahmat terus. Karena apa? Naura kan kagum sama Pak Rahmat. Nah, kalau seperti yang dilakukan sama si ini boleh enggak? Haidar, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Hah? Enggak usah takut, boleh enggak? Kita berpendapat. Yang di rumah enggak lihat toh. Boleh enggak? Tidak boleh. Yang dilakukan Marica boleh enggak? Enggak boleh, ya.
Maka ketika kita berbicara kepada orang lain, berbicara dengan orang lain, perhatikan orangnya. Saya yakin anak-anak, saya yakin ketika kamu berbicara, mendengarkan orang berbicara, tapi tidak memperhatikan orangnya, pasti apa yang disampaikan akan terlewat. Akan tidak kalian pahami, tidak kalian mengerti. Beneran ini. Karena apa? Fokus pikiranmu tidak pada apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Sebenarnya tadi awal saya sudah memberi contoh. Saya jalan ke belakang tadi ya. Itu kan Naura kan? Ini pasti Naura, begitu kan tadi? Karena Naura tidak memperhatikan Pak Rahmat, maka dia tidak tahu maksud dari percakapan Pak Rahmat tadi. Tanggapnya Naura yang menjatuhkan list di belakang Naura, padahal saya nunjuk. Ini bener Naura kan? Itu. Iya. Karena apa? Tidak memperhatikan, tidak melihat. Maka anak-anak, kalau kita berbicara kepada orang lain, kita harus selalu melihat orangnya. Nah, kenapa Pak Rahmat minta kalian kok selalu on cam kalau yang di rumah? Saya supaya bisa komunikasi, melihat ekspresimu, ngerti apa ora. Kayak ini Tasa, kelihatan cantiknya ya Tasa ya. Seperti itu. Yang lain pada ngumpet, kameranya nggak dibuka kan, nggak bisa lihat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang silahkan anak-anak kamu lihat bukumu halaman 83. Ini guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Ini pertanyaannya. Nah, anak-anakku semuanya, ini ada kalimat saran di sini. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Nah, ini termasuk kalimat saran enggak? Iya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Jadi tidak hanya guru, siapapun lawan bicaramu, kamu harus memperhatikan supaya tidak terjadi salah paham. Kalau terjadi salah paham kan jadi repot. Ya enggak? Betul enggak? Kadang-kadang bisa terjadi pertengkaran karena salah paham, salah mengerti. Ya. Maka anak-anak, yuk selalu kita memperhatikan apa yang disampaikan orang lain ketika kita berbicara kepada orang lain. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang coba kamu perhatikan di sini. Pak Rahmat minta sesuatu dari kalian. Dari teks tadi, ini yang di rumah saya agak kesulitan. Kalau yang di sini bisa. Ya wes, yang di rumah menurut pendapatmu saja, karena nggak bisa berdiskusi. Oh, adil ya, biar adil ya. Sekarang menurut pendapatmu saja semuanya. Karena tidak bisa, yang di rumah nggak bisa berdiskusi. Mana yang mintanya dua orang lah. Kalau di 2 orang, Pak Rahmat membuat roomnya banyak sekali. Ya, pindah roomnya kelamaan ya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Coba, apa yang harus kamu lakukan? Oh, silakan Atara. Harus memperhatikannya agar tidak salah paham. Harus memperhatikannya. Apalagi yang harus? Silakan Naura.
Melihat dan mendengarkannya. Silakan yang di belakang komputernya Pak Romat. Hanya kelihatan tangannya. Siapa tuh? Alena. Padahal Pak Romat pengen melihat Alena, tapi harus begini ya. Maaf ya Alena ya. Silakan Alena. Mendengarkan apa yang dikatakan dan melihat ke matanya agar kita tahu apa yang dia sampaikan. Oke, iya, oke, bagus ya. Emang harus begitu. Kalau menurut Dini, bagaimana Din? Di rumah kamu udah forehand. Silakan Din. Mendengarkan saat orang itu berbicara. Terus? Hanya itu saja, Din? Iya, Pak. Oke. Kayla tadi juga forehand. Silakan Kayla. Mendengarkan dan melihat orang yang sedang bicara agar kita tahu apa yang dimaksud. Oh iya. Jadi mendengarkan dan memperhatikan agar kita tahu apa yang mereka sampaikan atau apa yang dimaksud ya. Romeo, silakan Romeo. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang berbicara. Enggak boleh ngomong sendiri Romeo. Kalau ada orang yang berbicara boleh nggak ngomong sendiri Romeo? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Baik, anak-anakku semuanya. Sekarang apa yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita? Kemudian apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Coba sekarang kamu tuliskan di bukumu. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh orang lain ketika berbicara dengan kita? Ya. Iya. Iya, boleh. Kotak boleh, tidak juga boleh. Ya. Butuh berapa menit? Weh, 1 menit. Jangan lama-lama, jangan 10 menit. Ya. Dikotakin. Iya. Ini loh. Ya ini. Kotakin boleh, tidak juga boleh. Halaman 84. Iya. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita dan yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Enggak di kota tidak apa-apa. Apa Romeo? Ini kayak ada titik-titik itu harus digunting. Enggak usah digunting, rusak bukunya. Ya nak, harusnya itu digunting nanti ditempel di suatu tempat, tapi ini nggak usah digunting. Kalau digunting nanti rusak bukunya dong. Oke, silakan kamu tulis itu. Yang harus kamu lakukan saat orang boleh di kotak, boleh tidak. Yang harus dilakukan saat orang lain berbicara kepada kita. Dan apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Menurut kamu apa? Ini nggak ada apa itu? Enggak harus ada kan? Kasih nomor nggak? Silahkan, terserah kamu. Saya berikan kebebasan. Mau kasih nomor ya silahkan, tidak juga boleh. Yang penting kamu bisa menjelaskan ketika saya tanya nanti.
Ada yang sudah selesai? Silahkan yang sudah selesai bisa dibacakan supaya nanti waktunya tidak terlalu panjang. Nah, baik yang di rumah ataupun yang sekolah, ada yang sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya, tak tunggu. Oke, silakan. Naura. Keras dong. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, menatap matanya dan mendengarkan dia saat berbicara. Yang harus dilakukan saat kita Pak, nggak dengar, Pak. kepada orang lain. Iya. Sebentar Naura, kayaknya kamu harus ke sini Naura, karena yang di rumah ada yang protes Naura. Pak, nggak denger Pak. Yuk Naura silakan ke sini. Silakan Naura. Iya. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, menatap matanya dan mendengarkan dia saat berbicara. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, kita harus menatap matanya dan berbicara dengan lembut dan sopan. Oke, bagus sekali ya. Terima kasih Naura, hebat. Bagus. Tasa sudah, Pak. Iya, Tasa sudah. Silakan Tasa nih. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. 1. Mendengarkannya saat bicara. 2. Melihat matanya. 3. Memahami apa yang dia maksud. Iya, bagus. Yuk, lanjutnya. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Berbicara dengan sopan. 2. Bahasa yang baik. 3. Melihat orangnya. Oke, bagus sekali ini. Ya. Dari Naura tadi cuman ada tambahan berbicara dengan bahasa yang sopan ya. Kemudian tadi yang atas ada tambahan apa tadi? Yang satu tadi yang orang lain ketika berbicara kepada kita tadi. Mendengarkannya saat bicara. Iya, mendengarkannya saat berbicara. Oke, bagus sekali. Silakan. Ada yang lain yang mau menyampaikan? Ya, siapa lagi? Siapa ya? Naswa, silakan Naswa. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, memperhatikan dan mendengarkan pembicaraannya serta merespon apa yang dibicarakannya tersebut. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain adalah berbicara dengan menatap matanya dengan menggunakan bahasa yang sopan. Sudah, Pak. Oke, sama ya pada intinya ya. Oke, terima kasih, bagus. Pada intinya sama dengan punya Naura, dengan punya Tasane sama. Jadi ketika ada orang lain berbicara, kita harus mendengarkan, memperhatikan, melihat matanya, dan merespon tentunya. Kita melihat, memperhatikan, tapi dicuekin juga nggak boleh ya. Maka kita harus merespon. Nah, ini saya berikan contoh lagi. Naura, tolong dong. Itu. Nah, ini namanya merespon. Naura terus bertindak, awas Naura, awas, semakin panjang lepasnya. Yang kenceng Naura. Oke. Sebentar, kita nunggu Naura dulu. Terima kasih Naura. Iya, nanti nak lepas lagi biarin dulu silakan Alena. Yang harus dilakukan saat orang lain berbicara. 1. Menatap mata mereka. 2. Mendengarkan apa yang disampaikan. 3. Tidak boleh menyela pembicaraan.
yang harus dilakukan saat berbicara kepada orang lain. 1. Menatap mata mereka. 2. Berbicara dengan sopan. 3. Mendengarkan pendapat mereka. Oke, bagus sekali ya. Ini ada tambah sedikit, harus apa? Tidak boleh memotong pembicaraan. Menyela itu memotong ya maksudnya ya? Iya. Silakan kembali. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita, mendengarkan dan menatapnya. 2. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, menatap matanya dan berbicara dengan lembut dan sopan. Oke, bagus, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Oh, silakan Citra. Kayaknya harus ke sini kalau kamu. Kalau dari situ nggak dengar nanti teman-teman yang di rumah. Kalau Alena kan dekat di belakangan persis, jadi masih dengar. Kalau si Naura jauh, Citra juga jauh, maka harus maju. Silakan. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. 1. Melihat saat kita berbicara. 2. Mendengarkan saat kita berbicara. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Melihat saat orang lain berbicara. 2. Mendengarkan saat orang lain berbicara. Oke, bagus sekali ya. Pak, saya sudah selesai. Iya, silakan Maulida, Alesya Maulida. Pak, saya sudah selesai. Iya. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. 1. Mendengarkannya. 2. Menghormati orang yang sedang berbicara. 3. Jangan memutus pembicaraan orang lain saat berbicara. Yang harus dilakukan saat berbicara kita berbicara kepada orang lain. 1. Kita harus berbicara lembut. 2. Tidak boleh berbicara yang tidak sopan. 3. Harus berbicara yang baik. Oke, bagus sekali ya. Kita harus sopan, santun menyampaikannya. Iya. Silakan Kaila dulu, nanti baru kamu ya, Alan. Silakan Kaila. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. 1. Mendengarkan dan memperhatikan saat orang berbicara, agar kita mengerti apa yang dia sampaikan. Nomor 2. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain, melihat ke arahnya dan berbicara dengan bahasa yang sopan dan lembut. Oke, terima kasih. Ini juga bagus ya. Nah, anak-anakku semuanya, ini si Alan ya. Silakan. Alan kan? Kamu mau dari situ apa maju, Lan? Kalau dari situ kamu nggak kelihatan gantengnya dari rumah. Oh, gitu. Nanti Alena nggak bisa melihat. Padahal justru kalau maju Alena nggak bisa lihat ya Alena, karena tertutup oleh layar komputer. Yang dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Mendengarkan saat berbicara dan menatap matanya dan menghormatinya saat berbicara. Apa yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain? Menatap matanya dan berbicara dengan sopan. Oke, masih ada Agus, silahkan Agus. Ya, silahkan Agus. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. 1. Perhatikan orangnya dan mendengarnya. 2. Saat orang berbicara, kita tidak boleh berbicara kepada teman. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. 1. Berbicara lembut dan sopan. 2. Mengikuti tanda di kalimat.
Oke, ya, baik. Ini tanda di kalimat ini berarti bicaranya sudah dibuat dulu nih tagnya. Ya, tapi baik, nggak apa-apa. Nah, anak-anakku semuanya, itu yang harus kita lakukan pada saat kita berbicara kepada orang lain maupun saat kita mendengarkan orang lain berbicara. Ya, ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, maka kita harus benar-benar memperhatikan apa yang dia sampaikan, ya enggak? Kemudian tadi ada yang bilang harus merespon, kemudian melihat atau menatap orang yang mengajak berbicara atau bahkan menatap matanya supaya kita mengerti dan memahami apa yang dia sampaikan. Nah, ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, menyampaikan pembicaraan atau berbicara kepada orang lain, maka kita harus menyampaikan dengan bahasa yang sopan, yang lembut, juga sambil menatap atau melihat orang yang kita ajak berbicara. Lawan bicara kita harus kita perhatikan. Nah, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan dulu. Kalau semuanya harus menjawab nanti nggak selesai, karena acara yang berikutnya sangatlah panjang. Di sekolah, ya, sekolah kita ini kemarin kamu bilang sekolah yang cukup sehat, sekolah sehat, ya, sehingga warga sekolah akan senang berada di sekolah. Nah, supaya sekolah kita tetap bisa terjaga dengan baik, tentunya ada kewajiban dan ada hak yang akan dilakukan oleh setiap warga sekolah. Nah, anak-anakku semuanya, apa pengalamanmu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hakmu di sekolah kita ini, terutama di kelas ini? Ya, silakan anak-anak dengarkan dan perhatikan baik-baik. Ini seharusnya dicatat, tapi kalau dicatat nanti terlalu lama. Maka dengarkan baik-baik kewajiban atau cerita kewajiban yang pernah dilakukan oleh temanmu dan hak yang telah diterima dari kewajiban yang dilakukannya. Saya akan mulai dari Agus. Silakan Gus, ke depan Gus. Kewajiban yang pernah kamu lakukan apa, Gus? Dan haknya apa, Gus? Ya, saya akan mulai dari Agus. Maju dikit, Gus. Ya, keras, Gus. Bingung, Gus? Contohnya, kamu mendengarkan Pak Guru mengajar atau Bu Guru mengajar, itu kewajiban enggak? Iya, hakmu apa yang kamu terima? Mendapatkan pelajaran, begitu. Contoh lain apa? Silakan. Membersihkan kelas, mempunyai kelas yang bersih. Oke, ternyata Agus membersihkan kelas. Haknya apa? Mempunyai kelas yang bersih. Oke, terima kasih Agus, bagus sekali. Ini pertama kali pasti bingung ya. Apa tadi? Ya, tapi bagus, luar biasa dan benar, ya. Ya, sekarang silakan yang di rumah. Aida. Ya, Pak. Ya, silakan. Menghormati guru, mendapat bimbingan dari guru. Oke, baik. Menghormati guru, kata Aida. Haknya mendapat bimbingan dari guru, betul nggak? Ya, kurang tepat. Ya, menghormati guru. Apakah Pak Guru, Bu Guru tidak menghormati kamu ketika kamu menghormati Pak Guru, Bu Guru? Halo Aida? Ya, Apakah Pak Rahmat tidak menghormati kamu? menghormati. Iya, itu hakmu. Karena kamu menghormati Pak Rahmat, menghormati guru, maka guru pun menghormati kamu, menghormati anak-anak, gitu, ya. Oke? Jelas ya, Aida ya? Jadi ketika kamu menghormati guru, hakmu pasti harus dihormati oleh guru, begitu ya? Jelas? Teman-teman jelas?
Ye? Teman-teman jelas begitu? Oke, baik. Sekarang nomor berikutnya. Terima kasih Aida. Bagus. Sekarang akan ke ini Pak Rahmat akan coba ngurut semuanya. Alan, silakan Lan. Ya, setelah Alan siap ke Alana. Ya, silakan Lan. Mendengarkan guru haknya mendapat ilmu. Oh, mendengarkan guru saat mengajar, haknya mendapatkan ilmu. Oke, bagus sekali. Ya, silakan Alana. Alana ada nggak di jaringan? Ya, silakan Iya, Alana. Pak. Iya. Belajar mendapatkan ilmu. Iya, kewajibannya belajar, haknya mendapatkan ilmu. Oke, bagus sekali. Iya. Silakan sekarang setelah Alana berarti Alena. Mau di situ atau menampakkan diri supaya teman-teman yang di rumah kelihatan? Menampakkan diri. Menampakkan diri. Iya, supaya kelihatan di rumah ya. Halo teman-teman, boleh. Melaksanakan piket, mendapat kelas yang bersih. Ya, melaksanakan piket kelas, mendapatkan kelas yang bersih. Oke, bagus sekali. Kita lanjut. Setelah Alena ke Alesa. Silakan Alesa. Membersihkan kelas, mendapat kelas yang bersih dan indah. Oke, membersihkan kelas, mendapatkan kelas yang bersih dan indah. Oke, bagus sekali. Nur. Silakan Nur. Keras, yang keras dong Nur. Mendapatkan piket. Kok mendapatkan piket? Apa yang kewajibanmu? Yang kamu lakukan apa? Ya, saya kasih contoh. Tadi Alena, tadi apa Alena? Pak lupa. Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Hak yang didapat adalah mendapatkan kelas yang bersih karena kelasnya dibersihkan waktu piket. Betul nggak? Sekarang yang kamu kerjakan apa? Kewajiban yang kamu kerjakan? Oh, menyiram tanaman. Sampaikan yang keras. Menyiram tanaman. Haknya mendapat tanaman yang bagus, yang subur, begitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Nur. Sekarang Hana, silakan Hana. Hana. Menyiram tanaman. Tanaman asri dan bagus. Mendapatkan tanaman yang asri dan bagus. Ini sama ya, Nur sama Hana ini. Menyiram tanaman semua, nggak apa-apa tapi boleh. Setelah Hana, ya. Setelah Hana siapa? Citra. Mana orangnya? Oh, di sana. Lah tak tunggu-tunggu nggak maju-maju. Iya, silakan Sid. Membersihkan halaman, mendapat halaman yang bersih. Iya, membersihkan halaman akan mendapatkan halaman yang bersih. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Iya, setelah Citra siapa? Kaila, silakan Kaila. Berbicara sopan dan santun kepada guru dan teman sekolah. Haknya? Disukai teman dan dapat banyak teman. Oke, bagus sekali. Berbicara dengan sopan dengan teman dan guru. Haknya apa yang dapat? Ya, teman akan berbicara dengan sopan, menghargai, menghormati dengan kalian, dengan kamu, ya. Bagus sekali ya, Kaila. Setelah Kaila, silakan. Ya, teng. Membersihkan meja yang bersih. Membersihkan meja yang bersih. Oh, membersihkan meja yang bersih. Haknya apa?
Membersihkan meja yang bersih. Hakmu apa? Mendapatkan meja yang bersih. Oke, bagus. Ini Dava sayang. Kamu pangling, Alena. Alana pangling sama Dava. Alana pangling sama Dava. Oh, Alena enggak. Pangling enggak tahu. Pangling itu jadi lupa, bingung siapa ya? Gitu. Oke, setelah si Dava, Dewi. Menata meja kelas, hendaknya mendapat ruangan yang rapi. Oke, menata meja kelas hanya mendapatkan ruangan yang rapi karena mejanya tertata. Oke, bagus. Dia membersihkan jendela, haknya jendela akan bersih. Oke, bagus sekali. Membersihkan jendela, jendela akan menjadi bersih. Oke, silakan. Oh, sini dulu ya. Din. Din. Ya, Kak. Iya, silakan Din. Menghormati sesama teman dan guru, haknya mendapatkan fasilitas yang baik. Oh, haknya pasti akan dihormati oleh teman-teman dan guru. Ya, kalau kamu menghormati guru, menghormati teman, hakmu akan yang kamu dapat apa? Dihormati oleh teman, dihormati oleh guru. Gitu, ya? Oke. Nah, silakan. Ini siapa yang datang? Tidur. Membersihkan sekolah. Haknya? Sekolah menjadi rapi. Sekolah menjadi rapi dan bersih. Oke. Berikutnya siapa ya? Keanu. Ada nggak Keanu di jaringan? Ya, Pak. Oh, silakan Keanu. Membersihkan kamar mandi, mendapat kamar mandi yang Iya, membersihkan kamar mandi, mendapat kamar mandi yang bersih. Oke, bagus. Setelah Keanu, kembali. piket, melaksanakan piket di kelas, mendapat kelas yang bersih, rapi, dan nyaman untuk belajar. Oke, bagus sekali. Melaksanakan piket di kelas, maka mendapatkan kelas yang rapi, nyaman, dan bersih untuk belajar. Yuk, silakan setelah kembali siapa ya? Elo. Tidak ada. Hah? Nggak ada. Silakan Mariksa. Ya. Membersihkan papan tulis agar bersih. Terus haknya? Mendapatkan papan tulis yang bersih. Oke, membersihkan papan tulis. Haknya mendapatkan papan tulis yang bersih. Lanjut. Setelah Mariksa siapa ya? Ya, silakan. Marta. Iya, Kak. Yuk, silakan Marta. Ayo, Marta, menyiram tanaman subur. Iya, menyiram tanaman. Haknya mendapatkan tanaman yang subur. Setelah itu adalah yang datang adalah silakan Atara. Berpikir untuk belajar, haknya mendapatkan nilai bagus. Oke, belajar haknya mendapatkan nilai yang baik, yang bagus. Oh iya, berpikir. Oke, bagus. Setelah Atara siapa? Nasma.
Ini tertib diulang, maknanya mendapatkan keturunan. Apa sayang? Diulang. Kewajiban mematuhi kata tertib sekolah, maknanya mendapatkan keturunan. Oke, ya bagus. Mematuhi tata tertib. Haknya mendapatkan apa? Sekolah yang tertib. Oke, baik. Setelah sekarang Naura ternyata. Silakan Naura. Ini sejak tadi yang dikerjain Pak Roma terus ini Naura. Tapi terima kasih Naura. Dak dik duk. Silakan Naura. Gotong royong membersihkan sekolah. Haknya sekolah akan Oke, gotong royong membersihkan sekolah. Haknya sekolah akan menjadi bersih. Bagus sekali. Ya, silakan berikutnya si Al-Jabar. Ya. Silakan Al-Jabar. Ya. Silakan Al-Jabar. Mengepel lantai. Haknya? Ya, mendapatkan lantai yang bersih. Tepuk tangan untuk Al-Jabar, luar biasa pinternya. Setelah Al-Jabar siapa ya? Hah? Romeo. Ya, silakan Romeo. Belajar dengan sungguh-sungguh, haknya mendapat nilai yang memuaskan. Belakang, ayo. Romeo bilang kewajibannya belajar dengan sungguh-sungguh. Haknya mendapat nilai yang memuaskan. Bener gak? Oh, bener Romeo, pinter banget. Bagus. Setelah Romeo siapa ya? Tasa, silakan Tasa. Mengelap meja, haknya mejanya bebas dari kuman dan bersih. Oh, mejanya bebas dari kuman dan bersih. Mengelap meja. Terakhir, siapa nih terakhir? Yona. Silakan Yon. Ada nggak Yona? Ada, Pak. Hah? Nggak ada ya Yona ya? Oh, Yona nggak masuk. Ya udah. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Luar biasa anak-anak, pinter-pinter semuanya. Kamu perhatikan di halaman berikutnya. Ini ada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang ada di halaman sekolah. Nah, Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat. Amanatnya seperti ini. Ya. Ini mau dibacakan oleh Alana. Silakan Alana. Ya. Halaman 6 ya, Pak. Ya, halaman 86 kalau di buku. Setiap orang memiliki kewajiban. Yang lain simak. Orang lain. Sebentar Alana, biar teman-teman dengerin dulu, baru nyari di mana. Yuk, sudah siap semuanya? Sudah. Yuk silakan Alana. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadang-kala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, beberapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring, beberapa jumlah anak keseluruhan jawab. Anak yang mengikuti dengan suara lembut 580. Tentukan banyak siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring.
Buatlah 5 kemungkinan seperti yang ada di sini. Ya. Di bawahnya. Ya, silahkan butuh berapa menit? 5. Ya, tapi Pak Rahmat tidak minta semua. Silakan anak-anak masing-masing membuat satu saja. Jadi 1 menit selesai. Ya. Satu saja. Halaman 86. Kamu buat satu saja. Iya. Iya, silakan. Tapi nanti akan kamu lanjutkan di rumah. Yang di sekolah, yang sekarang satu saja, nanti lanjutnya akan kamu lanjutkan di rumah setelah selesai belajar. Setelah selesai pembelajaran bersama Pak Roman. Ya, silakan mulai dari sekarang. 1 menit cukup? Ya, 2 menit. Ya, 2 menit. Ya wes 3 menit. Ditawar terus. 1 menit ditawar 2 menit, 2 menit ditawar 3 menit. Ya wes 3 menit. Itu pakai buku kotak atau buku nulis? Pakai kotak. Ya, pakai buku kotak. Apa sayang? 1 aja. Nanti 2, 3, 4, 5 dilanjutkan di rumah. Apa Naswa? Naswa sudah? Sudah. Oh sudah, silakan Naswa boleh bacakan. 1. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut 900 dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 320 sama dengan siswa yang mengikuti upacara 580. Oke, bagus sekali ya. Punya Naswa menjadi seperti ini. Saya tulis di papan tulis punya Naswa. Ya. 900 dikurangi berapa tadi? 320 sama dengan 580. Iya, betul. Ya. Ini seperti ini. Ya. Silakan sudah jadi. Silakan Alan dari situ saja yang keras. 600 dikurang 20 sama dengan 580. Iya, 600 dikurang 20, pinter. Sama dengan 580. Silakan Dea. 680 dikurangi 100 sama dengan 580. Oke juga, 680 dikurangi 100 sama dengan 580. Silakan Naswa. Silakan Naswa. Naswa udah. Oh, Naswa udah tadi. Maaf, lupa aku Pak Ahmad. Silakan Naura. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut 880. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 100. Siswa yang mengikuti upacara 580. Iya, ini juga bisa 880 dikurangi 300 sama dengan 580. Pinter. Bagus. Silakan Alena. Nomor 1. 700 dikurangi 120 sama dengan 580. Oke, bagus. 700 dikurangi 120. Ya, silakan Tasa. 1. 680 kurangi 1 sama dengan 580. Ini banyak sama dengan Naura tadi ya. Nggak apa-apa, bagus sekali. Oh, nggak mungkin nyontek karena Naura di sekolah, kamu di rumah harus nyontek pingin di piye poketo. Ya, siapa lagi? Siapa lagi? Oh, Aida, silakan Aida. 6. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut 600. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 20 sama dengan 580. Oke, bagus, benar. Silakan tadi siapa ya yang di sekolah ya? Oh, belum ada. Alana, silakan Alana. Oh, Agus, bentar lagi Alana. Agus. Sebentar, biar Alana dulu.
Silakan Alana. 1. Siswa yang mengikuti dengan suara lembut 100. Siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 420. Jadi siswa yang mengikuti upacara 880. Sebentar. Ini kok jadi penjumlahan sayang? Karena siswa yang mengikuti upacara dengan suara lembut tadi 100 ya punyamu ya? Alana? Ya, Pak. Iya 100 betul. Terus siswa yang mengikuti dengan suara nyaring tadi 480 betul? 420. 420. Jadi penjumlahan dong sayang? Nggak bisa dong. Harusnya yang paling depan yang mengikuti itu dikurangi yang menggunakan suara nyaring, hasilnya 580. Cara mudahnya boleh dibalik begini. 580 ditambah berapa sama dengan berapa, begitu boleh. Oke, lebih jelas saya tuliskan di papan tulis. Ini kayaknya masih ada yang belum jelas. Saya coba nulis di papan tulis. Coba kalian perhatikan. Ya. Ini kan 580 ya. Supaya gampang, kamu buat seperti ini boleh. 580 ya. Ditambah misalnya 200. Nah, 200 ini kita taruhkan di sini. 200, betul? Iya, kita tambahkan. 0 tambah 0 0. 8 tambah 0 8. 5 tambah 2 7. Nah, maka di sini menjadi 780 begini. Boleh. Ya? Mudah begini. Kita balik. Karena apa? Penjumlahan itu lawan dari pengurangan. Kalau pembagian lawan dari perkalian, ya. Kita balik begini. Ya. Oke. Baik. Bisa diterima ya, Alana? Ya, Pak. Tak kasih contoh lagi. Ini kan baru satu. Karena tak kasih contoh lagi. Ya, tak kasih contoh lagi. Ini saya ganti. Berarti ini hapus dulu. Ini yang kita hapus dulu ya. Ini yang untuk nomor 2 misalnya. Ini aku mau di sini 250 misalnya. Maka ini juga akan ganti kan? Nah, ini kita tulis di sini 250. Betul? Ini pindah ke sini ya. Jelas? Alana? Saya sudah selesai. Ya. Terus kita jumlahkan 0 8 tambah 5 berapa? 3 4 1. Ya? 5 tambah 1 6 tambah 2 7 8. 830. Berarti di sini berapa? 830. Iya, 803. Ini bisa? Bisa. Oke? Oke. Marisa sudah. Pak, saya sudah selesai. Ya. Saya akan coba Marisa. Silakan Marisa. Iya, kalau dari situ nanti nggak dengar. Iya, sebentar sayang, sebentar gantian. Ya, Marisa, silakan Marisa. 780 dikurangi 200 sama dengan 580. Oke, benar, 780. Ya, bagus. Siapa lagi yang belum tadi? Keanu? Oh, Agus. Maaf Gus, lupa Gus. Silakan Gus. Ya sabar, Agus dulu. Iya sayang, sebentar, Agus dulu. Oke, 700 dikurangi 120 sama dengan 580, betul ya? Iya.
Yang belum tadi Keanu, silakan Keanu. 700 kurangi 120 sama dengan 580. Oke, bagus. Wali muridnya. Pinter. Romeo. Yang sudah turun, yang sudah jawab turun. 450 dikurangi 180 sama dengan 580. Cek. Berapa tadi? Diulangi Romeo. 450 dikurangi 180 sama dengan 580. Oh, 480. Bukan 400. 580. Sebentar. Berapa? Romeo? 450 dikurangi 180 sama dengan 580. 450. 450 ya ini ya. Pak Rahmat, saya sudah selesai. Ya, sebentar. 450 dikurangi berapa Romeo? 450 kurangi berapa Romeo? 15. Apa Kak? 450 dikurangi berapa tadi? 180. 180. Jumlahnya berapa? 280. Coba sekarang kita susun. Coba ini tak pindahkan ke sini ya. 180. Set, kurangi 0 kurangi 0 5 kurangi 8 nggak bisa, pinjam 1 15. 15 kurangi 8 berapa? 7. Terus ini tinggal 3 ya, karena dipinjam 1 ini. Nah ini tinggal 3 toh. Berarti berapa ini? 2. Betul apa salah Romeo? Betul apa salah? Ininya betul, tapi yang diharapkan kan ini Romeo. Salah. Harusnya hasilnya ini. Maka caranya menggunakan cara ini. Yang di sini nih Romeo. Oke, mudeng? Ya? Ya, saya kasih contoh lagi, perhatikan Romeo. Perhatikan anak-anak yang di rumah. Ini Pak Rahmat kayaknya mintanya ngerjakan 1. Tapi saya suruh bacakan satu-satu. Tujuannya apa? Tahu yang belum tahu siapa, belum ngerti siapa akan dijelaskan Pak Rahmat gitu loh. Iya, yang sudah terima kasih pinter. Nah, hasil yang akan didapat 580 Romeo. Ini jumlah siswanya ini yang apa tadi? Upacara tadi. Ya, yang mengikuti dengan suara lembut itu ini. Nah, sekarang yang di sini adalah yang mengikuti dengan suara nyaring. Ini suara nyaring. Yang di sini suara apa? Jumlah siswa semuanya toh. Ya? Itu toh? Nah, Iya, Pak. Nah, ini caranya. Maka kamu tentukan ini dulu. Misalnya saya tentukan 200 misalnya. Ini 200. Untuk mencari yang ini, yang sini, maka 580 ditambah dengan 200. Ini ditambah 200 di sini. Supaya gampang kita buat susun begini. Maka ini 0, ini 8, ini 7. Di sini hasilnya adalah 780 dikurangi 200 sama dengan 580. Mudeng Romeo? Oke, bisa? Bisa. Oke, baik. Nanti semuanya
1, 2, 3, 4, 5 kamu kerjakan karena ini yang menjadi tugas hari ini. Nanti yang dikirim ke classroom. Iya. Sekarang silahkan kamu buka halaman 88. Ya, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Iya, kok berebut semuanya? Sama jadi bingung. Saya. Iya. Baik. Saya pilih dia Ramadan. Saya pilih dia Ramadan. Silakan dia maju ke depan bacanya. Ya. Kenapa? Aku milih ini kok, Dea Ramadan kok. Ya. Bukunya rusak. Ya, oke, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ditaruh dulu yang sebelahnya supaya nggak mengganggu. Iya. Silakan. Orang ingin dengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Iya, terima kasih. Silakan sekarang anak-anak kamu baca dulu. Iya, kamu baca lagi dalam hati. Kemudian jawab pertanyaan yang ada di sebelah itu. Tidak perlu ditulis. Kamu cari jawabannya apa ya. Setelah itu nanti akan saya minta untuk menjawab secara acak semaunya Pak Romat. Ya. Biarin. Saya sudah ketemu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak, 1, 2 enggak. Iya, berarti harus dicari lagi. Oke. Iya. Pak, udah istirahat. Sebentar lagi. Kenapa? Kamu udah lapar? Yang halaman 89 ditulis, Pak. Nggak usah ditulis. Cukup kamu temukan jawabannya saja. Setelah itu nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Sudah siap semuanya? Ya. Siapa yang berani jawab nomor 1? Saya. Oh, silakan Alena. Alena apa ya? Alena. 1. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Apa maksudnya? Maksudnya kita harus menatap mata orang yang berbicara karena agar terlihat menghargai apa yang mereka sampaikan. Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi maksudnya kita harus melihat, misalnya saya berbicara dengan si Dava misalnya. Misalnya saya berbicara dengan Dava, maka saya akan melihat matanya Dava. Begini. Tidak, saya berbicara dengan Dava melihatnya Alena, mentang-mentang Alena cantik, begitu nggak boleh ya. Ya, harus menatap mata lawan berbicara kita. Itu sebaiknya seperti itu. Pak, takut toh, Pak Romat kan galak. Ya enggak? Banyak yang gitu enggak? Enggak toh? Adikku pernah bilang. Iya, ya padahal tidak ya. Enggak perlu takut ya. Baik, nomor 2. Siapa berani nomor 2? Saya, Pak. Oke, silakan Romeo. Kita mendengarkan orang lain berbicara sampai selesai, berarti
Oke. Kita harus mendengarkan orang berbicara sampai selesai. Maksudnya apa? Berarti kita harus menunggu sampai orang itu selesai berbicara, baru kita akan menyampaikan sesuatu atau menjawab dan sebagainya. Itu tandanya kita menghargai orang lain, orang yang sedang berbicara. Nomor 3, siapa berani? Siapa berani nomor 3? Ya lagi. Coba Alena lagi. Alena lagi? Iya. Memang muridnya Pak Rahmat hanya Alena. Tapi yang lain sepi. Kembali, silakan kembali. Nomor 3, Pak. Berbicaralah dengan suara lembut. Maksudnya apa? Enggak dengar aku. Enggak dengar, Pak. Belum jawab. Enggak dengar, Pak. Belum jawab kok kan dengar piye? Ya, oke, kembali nggak terjawab. Anak Alia. Anak Alia. Anak Alia. Tasa, Pak. Tasa mau, Tasa. Oh, Tasa, silakan Tasa. Berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Kita harus berbicara lembut agar tidak berisik dan didengarkan. Jadi tidak boleh membentak-bentak gitu loh maksudnya. Ya, nggak boleh membentak-bentak. Ya, oke Tasa, terima kasih Tasa. Kamu selalu berbicara lembut sama Pak Rahmat. Tambah cantik deh. Nomor 4, siapa berani nomor 4? Oh, Naura, silakan Naura. Dari belakang apa ke depan? Ya, silakan. Ya, kalau mau dari depan ya maju kan begitu toh. Kalau mau dari belakang ya silakan dari belakang. Yuk, tap. Ber. Ya, oh ya. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Saran tersebut itu maksudnya kayak kita kalau mau ngomong yang baik-baik. Oh, yang baik-baik saja. Jangan dijajah. Jangan jajah. Oke, terima kasih Naura. Siapa lagi yang terakhir nomor 5? Dini. Dini, silakan Dini. Nomor 5. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Saat kita berbicara sebaiknya kita bersikap sopan dan hanya berbicara hal-hal yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Luar biasa ini. Baik anak-anakku semuanya, kayaknya sudah selesai pembelajaran di pembelajaran yang ke-6 ini. Nanti anak-anak boleh mengamati kebiasaan berbicara teman-teman kalian. Terus kamu bisa bercerita ya. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini pembelajaran tematik sudah selesai. Yang tematik nanti setelah istirahat kita akan coba bahasa Jawa walaupun hanya sejenak saja. Insya Allah nanti Pak Rahmat akan menyinggung berkaitan dengan nulis aksara Jawa yang kemarin sudah saya minta untuk menghafalkan dari 1 sampai 10. Dari Hono Coroko Doto Sawolo. Nanti kita akan gunakan untuk menulis kata ya. Nah, baik anak-anak semuanya, sekarang yuk kita akhiri pembelajaran tematik hari ini ya. Dengan beristirahat. Iya. Silakan anak-anak boleh istirahat sejenak untuk makan, minum bekalmu ya. Pak Rahmat minta maaf agak terlambat karena ternyata mengasihkan tadi belajarnya ya. Oke.